Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 93. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kemudian, Xianxian dan Tan Yun duduk di hutan, mengatur penghalang isolasi suara dan mulai mengobrol. Saat mengobrol, Tan Yun memberitahu Sen Subing dan yang lainnya tentang tinggal di jurang pemakan jiwa selama 30 tahun. Sen Subing dan yang lainnya akan tinggal begitu lama, tetapi mereka akan tinggal di Menara Lingqiao selama lebih dari 300.000 tahun. Jadi Sen Subing dan yang lainnya juga meninggalkan Menara Lingqiao, duduk bersama Tan Yun dan Xianxian, dan mulai berbicara. Waktu berlalu, 20 tahun kemudian. Semua orang kecuali Yingying dan Tan Yun merasa pusing di kedalaman pikiran mereka. 10 tahun kemudian, Sen Subing, Xianxian dan yang lainnya merasa semakin pusing di pikiran mereka, dan pandangan mereka menjadi kabur. Sen Subing berkata, "Suamiku, pada tingkat ini, aku khawatir dalam 20 tahun lagi, Xianer dan Yukin dan aku akan pingsan. Kamu harus membawa kami keluar dari sini dalam waktu 20 tahun, atau hidup kami akan hilang." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yingying tinggal. Kamu dan Subing akan memasuki Menara Lingqiao." Ya, Xianxian menganggukkan kepalanya dan memasuki Menara Lingqiao bersama Sen Subing dan yang lainnya. Hanya Tuoba Yingying, yang sudah berada di tingkat 12 ranah kaisar, yang tersisa di samping Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa jiwa kekaisaran Yingying tidak tertelan adalah karena dia adalah keluarga surgawi. "Yingying, ayo pergi," Tan Yun berkata, dan Tuoba Yingying melayang ke udara dan terbang jauh dari hutan. Dalam 3 dekade terakhir, Xianxian memberi Tan Yun dan yang lainnya batu abadi terbaik untuk ditelan dan memulihkan kekuatan abadi yang lewat di kolam roh. Hari ini, kekuatan Tan Yun dan Tuoba Yingying telah dipertahankan di puncak. Tuoba Yingying memiliki kekuatan untuk menantang tingkat ke-7 ranah Raja Kaisar, sementara Tan Yun dapat menantang ranah Raja Kaisar tingkat ke-8. Dengan kata lain, Tan Yun sama sekali tidak takut saat ini. Dia menarik 4 saudara Huang Ritian. Dia ingin bertemu dengan 4 bersaudara dan Bai Xiao dan 124 lainnya, musuh dari ranah Raja Kaisar. Tahun-tahun telah berlalu, 3 tahun kemudian. Saat terbang di kedalaman jurang yang melahap jiwa, Tan Yun menemukan semacam nyala api iblis ekstrateritorial. Namun, dengan penglihatan Tan Yun, tentu saja, tingkat produksinya terlalu rendah. Tan Yun tidak membuang waktu untuk menyempurnakan api. Pada saat yang sama, di tanah yang gelap dan tandus, ada hampir 100 orang kuat ranah Raja Kaisar. Ada pria dan wanita. Saat ini, wajah semua orang penuh dengan kepanikan. Itu adalah Bai Xiao, tuan muda ketiga dari rumah Marsekal di Xiancheng, Xiahu, yang merupakan pemimpinnya. "Sialan, aku takut mati." Bai Xiao, yang berada di langkah ke-7 dari ranah Raja Kaisar, memiliki wajah pucat yang mengerikan. Pada saat yang sama, jiwa kekaisaran dalam pikirannya telah ditelan secara serius, yang membuatnya merasa bahwa dia berjalan dengan ringan sekarang. Baru kemarin, Bai Xiao memimpin 124 bawahannya untuk bertemu dengan api iblis ekstrateritorial ranah kaisar terbaik. Akibatnya, dia dikejar dan dibunuh oleh api iblis ekstrateritorial. Api iblis ekstrateritorial membunuh 25 orang kuat di Raja Kaisar. Sekarang masih ada 99 orang yang hidup, termasuk Bai Xiao. Saat ini, 99 orang masih ketakutan. "Bai Xuan Huang, terima kasih untukmu kali ini." Bai Xiao tersentak dan berkata, "Jika kamu tidak ada di sana, jika tidak, aku akan lebih sial kali ini." Bai Xuan Huang ranah biasanya membelai kepalanya yang botak seperti suar, dan berkata dengan hormat, "3 tuan muda, kita telah berada di jurang pemakan jiwa selama 39,5 tahun, dan sekarang milik kaisar. Jiwa itu kuat, sampai-sampai, hanya kekuatan tingkat 3 dari Raja Kaisar telah ditelan.
Kita lebih dari 9 tahun lagi dari pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. Tuan muda ketiga, sebaiknya kita bergegas dan meninggalkan tempat hantu ini. Kita masih lebih dari 9 tahun lagi dari pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. Tuan muda ketiga, ayo cepat tinggalkan tempat hantu ini. Mendengar itu, 3 bersaudara Bairitian, Bairidi, dan Bairiksuan buru-buru setuju. Karena melahap yang berlangsung selama hampir 40 tahun, semua orang sekarang, meskipun mereka telah menyerap batu surgawi terbaik dan kolam roh penuh dengan kekuatan abadi, jiwa kaisar mereka telah dilahap dengan sangat serius. Terutama 8 tingkat pertama 3 pria dan 5 wanita di ranah kaisar, sekarang mereka hampir kehilangan kesadaran. Setelah mendengarkan, Bai Xiao mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pulang." Tanpa menunggu kata-kata Bai Xiao, tiba-tiba, tampilan kuning hari itu menjadi bersemangat dan berkata dengan suara rendah, "Tuan muda ketiga, hal-hal baik. Hebat. Apa masalahnya?" Bai Xiao berkata dengan lelah. Dai Huang menggelengkan kepalanya yang pusing. Segera, wajah tuanya yang keriput mekar seperti bunga krisan. Hehe tersenyum dan berkata, "Tiga tuan muda, bawahanku menemukan bahwa Tan Yun dan kecantikan menawan terbang ke arah kita melalui pengetahuan abadi. Namun, penampilan gadis itu telah berubah, tetapi dia masih di ranah tingkat 12. Diperkirakan cewek itu telah mengubah penampilannya." Bai Xiao tiba-tiba menjadi cabul. "Benarkah itu?" "Tiga tuan muda, itu benar." Bai Rihuang berkata, "Aku akan datang setelah 3 napas lagi." "Kuek? Oke. Bagus." Bai Xiao energi, semua bergembiralah. Tanpa menunggu kata-kata Bai Xiao, 2 sosok turun dari langit dan terbang di depan Bai Xiao, berubah menjadi jubah ungu Tan Yun, dan Tuo Bai Yingying dalam rok putih. "Hahaha." Bai Xiao berkata dengan senyum yang tak terkendali dan percaya diri, Tan Yun, kita benar-benar memiliki takdir. Tidak ada tempat untuk ditemukan. Tidak perlu waktu lama untuk datang. Aku tidak menyangka kita benar-benar bertemu." Bai Xiao menatap Tuo Bai Yingying lagi. "Tutut, saya tidak peduli apakah Anda seorang gadis sebelumnya atau orang lain. Singkatnya, saya ingin memperbaiki Anda. Apakah kamu ikut denganku, atau kamu akan membawamu pergi?" Mendengar pidato itu, mata indah Yingying dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. "Tutut, kamu punya kepribadian. Bagaimana kamu ingin membunuhku?" Bai Xiao berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu hanya semut mol di tingkat 12 ranah kaisar. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Namun, kamu bisa menemaniku. Itu mungkin untuk membuatku bahagia." "Haha." Tanpa menunggu Bai Xiao tertawa, Tan Yun berkata dengan suara galak, "Haha, sialan, pergilah ke neraka." Suara mendesing. Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan bergegas menuju Bai Xiao dengan kecepatan tinggi. "Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri." Bai Xiao memerintahkan Bai Rihuang, "Bunuh dia untukku." Ya, nafas orde ke-11 dari kerajaan kekaisaran meledak di tubuh Bai Rihuang. Saat kakinya menendang, bumi retak. Tangan kanannya berbalik, mengambil pedang, memotong kekosongan dan memotong ke arah Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun terbunuh, akan ada sedikit banyak nasib buruk. Mata ilahi Hong Meng. Tiba-tiba, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, menembus kehampaan yang redup, dan menembak ke mata Bai Rihuang. Tan Yun mencibir dan berkata, "Keledai botak tua, aku tidak percaya, jiwa kaisarmu telah ditelan begitu lama, bisakah kamu masih dikendalikan olehku?" Tiba-tiba, adegan yang menakutkan Bai Xiao terjadi. Di tengah kengerian Bai Xiao, Bai Ritian, Bai Ridi, dan Bai Risuan, Bai Rihuang, yang telah membunuh Tan Yun secara agresif, tiba-tiba berhenti dari kehampaan. Saat ini, Bai Rihuang memegang pedang panjang dan melayang di depan Tan Yun dengan tatapan kusam. Saat berikutnya, suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar di benak Dai Huang, "Bunuh kakak laki-lakimu, kakak kedua dan kakak ketiga." Ya, Bai Rihuang tersenyum tipis ketika dia menjawab dengan tatapan kusam. Saat berikutnya, dia muncul di sebelah Bai Ritian, memegang pedang dengan semburan darah, menusuk kepala Bai Ritian. "Kakak keempat, kamu dikendalikan oleh Tan Yun." Bai Sundi tampak bingung,
dan meraung putus asa, bangun segera. Menghadapi tangisan Bai Sundi, Bai Ri Huang tetap acuh tak acuh, sosoknya melintas, dan pedangnya membelah Bai Sundi menjadi dua. Bai Ri Huang adalah orang kuat tingkat Raha Kaisar ke-11. Menghadapi pembantaiannya, Bai Ridi tidak ada perlawanan sama sekali. Mata Dewa Hongmeng. Langkah Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun bersinar dengan lampu merah misterius, berkedip sangat cepat di depan lebih dari 90 orang. Dalam sekejap mata, ekspresi semua orang membosankan. Pada saat ini, Bai Ri Huang membunuh Bai Ri Suan lagi. Berdengung. Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke udara. Tiba-tiba, lebih dari 90 ledakan kekuatan Kaisar Hongmeng meledak, mengenai semua orang kecuali Bai Ri Huang dan Bai Xiao. Retak, klik, boom, boom. Darah memercik, tulang-tulangnya tertembak ke segala arah, dan tengkorak orang yang diserang itu meledak hampir bersamaan. Mayat tanpa kepala, jiwa berserakan, jatuh di tanah tandus. Hari ini, hanya Bai Xiao dan Bai Ri Huang yang masih hidup. Tan Yun menatap Bai Ri Huang dan memerintahkan, kamu akan bunuh diri. Pompa, Bai Ri Huang memotong tenggorokannya dengan pedang, dan jiwa kaisar dan 11 janin kaisar di mayat itu terbang keluar dari kepala mereka. Mereka dibunuh oleh telapak tangan Tuo Bai Yingying. Kemudian, setelah Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng Bai Xiao melihat sekeliling dengan ngeri dan menemukan bahwa 98 pengikutnya telah tewas. Dia gemetar ketakutan dan merosot ke tanah, memohon, Tan Yun, tolong. Jangan bunuh aku. Jangan membunuhmu. Tan Yun mencibir, mungkinkah kamu hanya diizinkan untuk membunuhku, dan aku tidak bisa membunuhmu. Bai Xiao berlutut di depan Tan Yun dan berkata dengan ngeri, Tan Yun, aku tahu aku salah. Kamu bilang, apa yang kamu inginkan? Batu abadi atau bahan alam dan harta bumi, keterampilan dan senjata ajaib. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberikannya kepadamu ketika aku kembali ke kota abadi Xiahu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu ayahku tentang itu. Jika kamu tidak percaya, aku bisa bersumpah. Mendengar pidato itu, Tan Yun tampak dingin dan berkata, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan hidupmu. Melihat permohonan itu tidak berguna, Bai Xiao benar-benar melepaskannya dan berteriak, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Aku, putra ketiga kota Marsal Xia Hoxian. Ayahku sangat menyayangiku. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum dan segera memberikan suara kepada Xian Xian di menara Lingqiao, Xian Xian, Bai Xiao telah menangkapnya. Keluar dan selesaikan dia. Bas. Kekosongan di samping Tan Yun seperti riak air, dan kelangsingan yang pusing muncul entah dari mana, menatap Bai Xiao di tanah, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh. Kamu adalah orang mesum yang bau, dan ingin terlibat dengan ini. Gadis ini akan membunuhmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Bai Xiao berkata dengan mata pecah-pecah, jangan impulsif. Aku putra ketiga Marsekal Xian Cheng dari Xiahu. Jika kamu membunuhku, kamu tidak dapat menahan amarah ayahku. Ayahku adalah kekuatan super dari peringkat ke-10 ranah Kaisar Agung. Dengan tangan kanannya dibalik, dia menunjuk Bai Xiao dengan pedang dan berkata dengan suara dingin, apakah putra Grand Marshal hebat? Sudah kubilang, kami telah membunuh rumah tuan kecil Mosi di kota abadi Mosan. Kita semua berani membunuh Mosi. Apakah kamu takut? Apakah ayahmu Bai Feng lebih kuat dari penguasa kota-kota Mosan? Ini konyol. Bai Xiao gemetar dan meraung, orang gila, kamu orang gila. Bahkan tuan muda rumah Mosi berani membunuh. Aku akan bertarung denganmu, tuan muda. Bai Xiao, yang berlutut di tanah, tiba-tiba bangkit, mengambil seikat pedang dan membunuh Qian Xian di depan Tan Yun. Dengan kekuatannya Qian Xian, dia tidak bisa bersembunyi. Persetan denganmu. Tan Yun muncul di depan tubuh langsing dalam sekejap, kaki kirinya menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan kaki kanannya menendang pintu wajah Bai Xiao. Retakan. Hidung Bai Xiao hancur, giginya jatuh, dan jatuh ke tanah seperti bola meriam. Kaca. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di sebelah Bai Xiao.
Dia mengangkat kakinya satu demi satu dan menghancurkan tangan dan kaki Bai Xiao. Xian, sekarang kamu bisa melakukannya dengan nyaman. Tan Yun mengabaikan ratapan Bai Xiao dan melihat ke belakang dan tersenyum pada Xian. Iya, ketika Xian datang ke Bai Xiao dengan pedang, Bai Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Tan Yun, jangan bunuh aku akan memberitahumu kabar baik. Kamu pasti datang untuk menjelajahi harta karun ketika kamu memasuki jurang yang melahap jiwa, kan? Saya melihat api di alam kaisar terbaik kemarin, yaitu api di peringkat kekaisaran terbaik. Selama Anda mengampuni saya akan memberitahu Anda di mana api itu. Bai Xiao berkata demikian untuk dua tujuan. Pertama, bagaimana jika Tan Yun membebaskan dirinya dari api? Meskipun kemungkinan ini benar-benar terlalu rendah. Yang kedua adalah tujuan sebenarnya, yaitu memikat Tan Yun dan yang lainnya, dan kemudian, dengan bantuan api, bunuh Tan Yun. Saya harus mengatakan bahwa Bai Xiao tidak sia-sia, dia bahkan bisa berpikir untuk meminjam pisau untuk membunuh seseorang ketika dia sekarat. Jika dia mengenal Tan Yun, dia tidak takut pada api apapun, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Api kelas kekaisaran terbaik. Mata Tan Yun berbinar. Dia segera menunjukkan mata ilahi Hongmeng dan mengendalikan Bai Xiao. Dia tidak tahan untuk mengatakan, di mana itu? Bai Xiao tampak kusam dan berkata, terbang 3 miliar mil peri ke timur, ada tebing kering, dan api ada di tebing kering. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng dan berkata sambil tersenyum, terima kasih telah menyediakan tempat api. Oh, ngomong-ngomong, biarkan saya menebak apa yang Anda pikirkan. Anda tahu bahwa saya tidak akan mengampuni Anda, jadi Anda dengan sengaja memberitahu saya bahwa Anda tahu keberadaan api sehingga api dapat membunuh saya. Tapi sayang sekali aku mengecewakanmu, karena yang paling ditakuti Lao Su adalah api, belum lagi api peringkat kaisar, bahkan jika itu adalah api peringkat kaisar yang hebat, aku bisa menaklukkannya, hahaha, ahahaha. Bai Xiao tidak bodoh, dia juga menebak bahwa, barusan, Tan Yun mengendalikan pikirannya dan menanyakan keberadaan api itu. Dia tidak percaya kata-kata Tan Yun sama sekali saat ini. Menurutnya, Tan Yun ingin memukul dirinya sendiri sebelum meninggal. Bai Xiao memelototi Tan Yun. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya memberitahumu bahwa kamu akan menyesal membunuhku. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Tan Yun berkata dengan suara, Xian mengirimnya ke jalan. Ketika Bai Xiao ingin mengatakan hal lain, dia menembus tengkoraknya oleh pedang tipis. Xian tiba-tiba melihat ke belakang dan tersenyum, Tan Yun, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk membalas dendam. Dia mempermalukan saya berkali-kali. Sialan. Sama-sama, Tan Yun berkata dengan suara, kembalilah ke Menara Ling Qiao dan istirahatlah. Aku akan mengeluarkanmu dari jurang pemakan jiwa sesegera mungkin. Mendengar pidato itu, Xian tidak tahu harus berpikir apa dan menjadi seperti ingin berbicara dan berhenti. Apa masalahnya? Tan Yun tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Aku akan kembali ke Menara Ling Qiao untuk beristirahat. Xian menghilang dari udara tipis. Setelah memasuki Menara Ling Qiao di telinga Tan Yun, dia melihat dengan tegas dan berkata, Tan Yun, kamu adalah orang kepercayaanku. Jangan khawatir. Dengan Ouyang Qian di sini, aku pasti akan membantumu meninggalkan jurang pemakan jiwa. Tanda seru petik 2. Beri Wan Baoshan 100 keberanian, dia tidak berani menyerang kami. Untukmu dan Sister Sen, bahkan jika identitasku terungkap, aku akan membiarkannya kamu pergi dengan selamat.